Dan kalau seperti itu yang dilayani gak selesai-selesai teman-teman. Karena intinya kan si pembuat tesis yang mau kita aja diskusi. Kalau seperti Gus Aji Zazuli, Kori, sudahlah, gak usah debat lagi kalau sama mereka itu teman-teman. Kemarin di Banten, ya kemarin di Banten itu, saya akan bawa kitab satu kerdus itu. Itu gak sama sekali saya buka kitabnya. Kitabnya sama sekali gak saya buka itu. Saya cuma bawa fotokopian dari kitab asli, itu saja. Karena saya lihat musuhnya, aduh ini mengecewakan ini, masa kayak gini sih? Di depan pendukungnya seolah-olah paling wow, tapi setelah diskusi ternyata ngak-ngakan teman-teman, demen ternyata, apalagi tim horenya gitu loh. Ngapain kamu pamerkan kitab sampai satu kardus, satu kontainer pun kamu bawa kitab ya. Kalau yang kitab kamu bawa isinya itu penuh haluisme, kitab-kitab yang kebenarannya tidak bisa dikonfirmasi, yang percuma saja ya. Kamu bawa kitab berapapun, ribuan pun, terserah kamu ngomong apa aja ya. Namanya kitab sudah tidak ada gunanya, kebenarannya tidak bisa dikonfirmasi ya. Ngapain jadi kamu hanya lelah sendiri ya. Kok bawa kitab satu kardus ya. Ya tentu ini juga ucapan-ucapan yang si Wafi ini belum disadari kalau dia itu masih apa ya, masih ingin bermain namanya jongos ya. Jelas pemikirannya kita maklumi, pemikiran dia tentu tidak akan bisa merdeka seperti kita. Wong namanya pemikiran jongos anak buah sebagai budak, bagaimana dia bisa merdeka? Kalau dia berpikir macam-macam, berpikir luas, ya bisa disamperin, tidak dapat gajian ya, malah dapat teguran. Ya inilah kita harus memaklumi kalau pemikiran-pemikiran orang jongos, pemikiran-pemikiran anak buah, pemikiran-pemikiran budak, dia tidak akan bisa merdeka seperti kita ya. Kita maklumi saja ya, kalau pemikirannya masih di situ-situ aja ya, tidak terbuka, masih di situ. Dia tidak akan bisa, tidak akan mungkin kalaupun dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama saya dengan Nurmas, Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan video dari Gus Wafi atau Wafi si milik Kitty ya. Ternyata dia ini berulah lagi, dan sebagaimana tentu yang kita duga bersama bahwa ternyata ucapan-ucapannya, ungkapan-ungkapannya masih berhalusinasi ya. Ternyata dia ini belum bangun-bangun juga dari situasi tentang perkembangan polemik nasab ini, pembahasan nasab ini yang semakin lama semakin berkembang, semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak kiai-kiai, tokoh-tokoh baik dari para akademisi maupun dari para ulama-ulama. Satu persatu mereka banyak yang mulai menyadari, tapi ternyata si Wafi ini ternyata dia masih berhalusinasi ya. Sebagai tanda dia masih berhalusinasi ini ya, masih mengorek-ngorek tentang tesisnya Kiai Imad ya. Tesisnya Kiai Imad masih dianggap sebagai tesis yang hanya mencomot dari Google dan sebagainya. Orang ini sebenarnya mau melihat realita atau tidak ya. Orang ini sebenarnya mau melihat sebuah kenyataan yang sudah terjadi atau tidak. Kok ini kok masih bernostalgia, masih berhalusinasi, melihat menganggap seakan tesisnya Kiai Imad itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi dia ya. Sehingga ketika tesisnya Kiai Imad itu dianggap dia itu lemah, seakan-akan dia ini bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat, bisa mengembalikan keyakinan masyarakat terhadap para habaib ini sebagai dzurriyyah Nabi. Seakan-akan dia memikirnya seperti itu. Padahal sudah jelas masyarakat ini, umat ini semakin lama dengan adanya pembahasan nasab ini, semakin lama semakin cerdas, semakin tahu bahwa sebenarnya tidak hanya sekedar tesis ini hanya sebagai pelengkap. Kalau ada beberapa tokoh itu mengatakan tesis ini hanya sebagai bel, sebagai tombol awal untuk mengetuk kesadaran masyarakat
kita semua. Tapi sebenarnya yang membuat nasab ini menjadi diragukan, menjadi batal itu tidak tesis ya. Tidak hanya tesis saja, tesisnya hanya sebagai pelengkap ya. Orang semacam ini masih berhalusinasi sehingga dia ya kata-katanya dalam video ini itu masih ya namanya tesis apa dari Google, mencomot dari Google. Jadi dia kemudian mengatakan tesis ini tidak perlu dibahas, tidak perlu diperdebatkan lagi ya. Ya baik, kita untuk lebih tahu jelasnya tentang apa komentar-komentar ya yang masih penuh halusinasi dari Gus Wafi ini, kita simak saja videonya ya. Nanti kita tanggapi lagi setelah kita simak videonya. Baik, mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati Allah, di sini Al Fakir ingin sedikit menjawab beberapa pertanyaan teman-teman netizen yang sering menanyakan ketika Al Fakir live ya. Pertanyaan yang pertama biasanya, apakah ada debat nasab kedua? Jadi tidak ada teman-teman ya, tidak ada debat nasab kedua, itu tidak ada. Apalagi kemarin kita sudah mendengarkan statement dari Ki Imad. Dia mengatakan andaikan seluruh ahli fatwa di dunia ini mengithbat bahwa nasab Alawi itu tersambung kepada Nabi sebagai keturunan Nabi, maka saya tetap membatalkan. Saya kira statement seperti itu berarti menunjukkan kualitas dia teman-teman. Sudah tidak perlu diajak debat orang seperti itu. Unsurnya sudah kebencian, bukan ilmiah. Apalagi kita tahu bahwa tesisnya itu copy paste Google gitu loh. Kalau copy paste Google-nya itu dari Maktabah Syamilah lumayan. Tapi kalau cuma dari narasi orang-orang Wahabi dan lain sebagainya, Salafi, pantas kan orang Salafi Wahabi di barisan mereka. Ya seperti itulah kualitasnya. Dan ada pertanyaan kedua juga. Pertanyaan kedua, gimana Ustadz, siap nggak debat dengan siapa itu Hasan Syarif ya, Abbas Buntet? Aduh, kalau Hasan Syarif sama Abbas Buntet itu nggak usah diajak diskusi, itu cuma tim hore teman-teman. Abbas Buntet itu cuma bisa mengeluarkan suara yang keras dan isinya nihil, nggak ada dalilnya. Kita bisa menilai orang itu dari statement ya, dari cara bicaranya sudah bisa gitu. Masa kayak gitu mau diajak diskusi teman-teman? Janganlah gitu. Kemudian ada lagi yang dari Pasuruan itu siapa? Jamik, siapa namanya itu? Jamik katanya. Masa kayak gitu mau diajak diskusi teman-teman? Janganlah gitu. Jangan bercanda seperti itulah. Bercanda itu yang lain saja. Jadi kita itu harus bisa membedakan mana tim hore, mana ketuanya. Kita ajak diskusi ketuanya biar selesai. Berhubung ketuanya kabur-kabur tidak mau selesai-selesai sampai mengeluarkan statement seperti itu, andaikan seluruh orang di dunia ini mengithbat, dia tidak akan mengithbat, tidak akan menetapkan. Nah, kalau kita lawan tim hore ya, ketuanya saja seperti itu. Kalau kita lawan tim hore-nya paling yang diminta ya tes DNA, Jongos Yaman, Belanda. Itu cuma tim hore saja. Kita harus pinter menjadi orang Indonesia itu, mana yang harus kita selesaikan dulu dan mana yang sebenarnya itu cuma bumbu-bumbu saja gitu. Dan saya kira kayak Hasan Syarif, Jami, kemudian Abbas Buntet, Qori ya, saya kira I think they are only seeking attention and curious the name of the Islamic boarding school, our pesantren ya, to make it look cool. Ingat ya, to make it look cool. Jadi saya kira mereka itu cuma nyari perhatian saja sih ya, lalu bawa-bawa nama pesantren ya, bawa nama pesantren seolah-olah mereka cool ya, seolah-olah mereka itu keren kan gitu kan, seolah-olah paling tahu padahal isinya nihil. Even touch the content is zero, tapi isinya nihil semua teman-teman, nihil semua. Dan kalau seperti itu yang dilayani gak selesai-selesai teman-teman, karena intinya kan si pembuat tesis yang mau kita ajak diskusi. Kalau seperti Gus Aji Zazuli, Qori, sudahlah, gak usah debat lagi kalau sama mereka itu teman-teman. Kemarin di Banten itu saya akan bawa kitab satu kerdus itu gak sama sekali saya buka kitabnya sama sekali gak saya buka itu. Saya cuma bawa fotokopian dari kitab asli itu saja. Karena saya lihat musuhnya, aduh ini mengecewakan, ini masa kayak gini sih. Di depan pendukungnya seolah-olah paling wow, tapi setelah diskusi ternyata ngak-ngakan teman-teman, demselen-demen ternyata. Apalagi tim horenya gitu loh. Jadi sudahlah, saya kira ini sudah selesai, kita fokus ibadah lagi, kita fokus belajar lagi, belajar agama. Dan insya Allah dalam waktu dekat kalian akan melihat fakta kebenaran tentang semua ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
setelah kita menyimak dari apa yang dikatakan oleh si Wafi ini, di situ ada beberapa hal, di situ ada beberapa poin yang sudah biasa dia sampaikan. Jadi yang ingin saya tanggapi di sini adalah tentang dia itu bahwa kitab satu kardus itu tidak dipakai di situ ya. Jadi komentar-komentar yang selain itu saya kira mungkin komentar-komentar ini sudah sering banyak dijawab, dan itu juga sudah pernah saya counter, sudah pernah saya jawab. Jadi ini komentar-komentar yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi, komentar-komentar yang penuh haluisme, dan di samping itu komentar-komentar yang menunjukkan kalau orang ini adalah sebagai seseorang yang tidak merdeka, yaitu seorang jongos. Jadi ya dia ini ya layak disebut sebagai tim Jongos Ba'alawi. Kalau kita dianggap sebagai tim hore dari Kiai Imad ya tidak apa-apa. Tapi yang jelas kan kita semua punya kualitas ya, kapasitasnya, kualitas kita tentu orang yang menilai bisa melihat sendiri. Kalau dia masih berhalusinasi, dia mungkin merasa masih dianggap berkualitas dan sebagainya, pendapatnya dianggap kuat, ya tidak apa-apa orang berhalusinasi, berandai-andai. Tidak masalah, karena memang ya sudahlah kita maklumi karena dia itu sudah kehabisan dalil, sudah kehabisan alasan dan sebagainya. Ya, baik, ini kita tanggapi aja yang katanya itu dia membawa kitab satu kardus itu kok tidak dipakai di situ. Ya, karena tidak dipakai, karena sudah tidak ada gunanya. Ya, meskipun itu satu kardus ya, kalau isi kitab itu ternyata kebenarannya tidak bisa dikonfirmasi, hanya ternyata kalangan dari Ba'alawi sendiri ya, dari internal Ba'alawi sendiri. Apalagi ini ternyata kebenarannya sangat diragukan sekali. Ya ngapain dipakai? Ya memang tidak berfungsi. Ngapain kamu pamerkan kitab sampai satu kardus, satu kontainer pun kamu bawa kitab. Ya, kalau yang kitab kamu bawa isinya itu penuh haluisme, kitab-kitab yang kebenarannya tidak bisa dikonfirmasi, yang percuma saja ya. Kamu bawa kitab berapapun, ribuan pun, terserah kamu ngomong apa aja ya. Namanya kitab sudah tidak ada gunanya, kebenarannya tidak bisa dikonfirmasi ya. Ngapain? Jadi kamu hanya lelah sendiri ya. Kok bawa kitab satu kardus ya? Ya tentu ini juga ucapan-ucapan yang si Wafi ini belum disadari kalau dia itu masih masih ingin bermimpi, masih ingin berandai-andai bahwa kitab karangan dari Ba'alawi itu dianggap masih kuat. Masih nasab ini masih sahih, dianggap masih mereka ini masih layak disebut sebagai Habib-Habib, yaitu dzurriyyah para nabi ya. Namanya orang masih berhalusinasi, orang yang tentunya ya kita maklum dia juga sebagai jongosnya, tim jongosnya. Tentu yang namanya jongos ya jelas pemikirannya kita maklumi, pemikiran dia tentu tidak akan bisa merdeka seperti kita. Namanya pemikiran jongos anak buah sebagai budak, bagaimana dia bisa merdeka? Kalau dia berpikir macam-macam, berpikir luas, ya bisa disamperin, tidak dapat gajian ya, malah dapat teguran. Ya inilah kita harus memaklumi kalau pemikiran-pemikiran orang jongos, pemikiran-pemikiran anak buah, pemikiran-pemikiran budak, dia tidak akan bisa merdeka seperti kita ya. Kita maklumi saja ya, kalau pemikirannya masih di situ-situ aja ya, tidak terbuka, masih di situ. Dia tidak akan bisa, tidak akan mungkin, kalaupun dia sebenarnya mungkin nasab ini itu memang tidak sambung kepada baginda Nabi, tapi karena pemikirannya ini terikat ya, terikat dengan posisinya sebagai jongos, ya tidak akan bisa merdeka. Dia tidak akan berani mengatakan walaupun dia sebenarnya tahu sendiri kebenarannya ya. Ya semoga aja apa yang saya sampaikan di sini ini bisa membukakan ya, bisa membukakan hati nurani untuk Gus Wafi ya. Tetap panjenengan ini masih saya sebut sebagai Gus juga ya, karena sebenarnya Anda ini sebenarnya alim dalam hal kitab ya. Eman sekali ya untuk saudaraku Gus Wafi ya. Bukalah hati Anda ya. Kalau memang Anda ini masih fanatik buta dan sebagainya, ayolah cobalah dengar suara-suara orang yang lain ya. Anda coba dengar suara dari Kiai Imad ataupun para pendukung-pendukungnya. Cobalah dengarkan suara mereka dengan penuh kerendahan hati ya.
Jangan didengarkan penuh dengan kebencian. Nanti kamu akan mendapatkan banyak ilmu. Pasti kamu akan mendapatkan banyak pemahaman, ya. Ya, saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.